Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan nama saya Izal Jabar dan NIM saya berakhiran 16. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang AI. Apa itu AI? AI sendiri itu adalah replika dari kecerdasan manusia. Jadi AI ini sebenarnya adalah kecerdasan yang dibuat dan itu ditanamkan ke dalam mesin. Dan AI sendiri itu tidak bisa berpikir 100% karena dia hanya menerima data yang berasal dari manusia, dan jika itu di luar dari data yang telah diberikan, dia tidak akan bisa mengerjakan kegiatan itu. Baik, untuk AI sendiri itu sebenarnya udah banyak contohnya, dan itu contohnya salah satunya itu adalah Google Map. Di Google Map itu kan saat kita ingin mencari alamat, nanti kita akan diberikan tujuan dari alamat itu, arah jalannya. Nah, dan dari arah jalannya itu diberikan jalur yang paling efisien. Nah, dari sini kita bisa lihat dari Google Map ini AI-nya dia itu diberikan informasi yang cukup detail tentang jalur-jalurnya. Dan selanjutnya di sini AI itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu sistem that like human. Dia dapat berpikir seperti manusia. Jadi di sini dia bisa memilih atau melakukan pekerjaan sesuai manusia, tapi tergantung dari data dan informasi yang telah diberikan dari manusia. Yang kedua, sistem that act like human. Jadi dia bisa berperilaku seperti manusia. Dia dapat, kalau dimasukkan ke dalam sebuah robot dari program itu, dia bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Yang ketiga ada sistem dating rationality. Nah, di sini AI itu sebenarnya ini masih cukup jarang karena pembuatan dan datanya harus cukup banyak. Jadi AI ini dapat berpikir secara rasional. Jadi AI itu bisa memilih yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih tepat, mana yang kurang tepat. Dan yang keempat itu ada sistem that act rationality. Jadi dia bisa berperilaku rasional. Ini seperti yang tadi, dia misalnya dimasukkan ke sebuah robot programnya dan dia bisa berlaku rasional. Dan untuk AI sendiri sebenarnya penerapannya sudah cukup banyak. Itu misalnya di bidang tadi seperti Google Map itu buat transportasi, di bidang ekonomi juga ada. Itu dipakai misalnya di software dalam perhitungan dan yang pasti di teknik itu dipakai sekali untuk perhitungan, dan di aplikasi marketing itu dipakai juga. Nah, baik, dan di AI sendiri itu tingkat kemampuannya itu berdasarkan data yang diberikan saat pemrograman dan data yang dilakukan dalam proses percobaan. Di situ kan nanti dia data-data yang telah program yang telah jadi itu akan dites uji coba ke umum. Nah, di situ dia bisa mendapatkan respon-respon dari orang-orang umum, dan dari respon-respon itu bisa dijadikan data untuk program dia untuk kedepannya. Nah, juga ada sebuah kejadian pada awal mula AI booming. Situ ada kejadian antara pertarungan catur, AI melawan master catur. Nah, di situ AI yang bisa menang. Di sini jadi membuktikan AI itu sebenarnya bisa mengalahkan
pemikiran manusia dalam waktu yang bisa dibilang pendek, karena di sini AI itu dapat berpikir tanpa terganggu apapun, tapi dia mempunyai kelemahan tidak bisa berpikir seperti manusia. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari AI sendiri itu. AI sendiri itu dia tuh lebih permanen, karena dia data yang diberikan itu hanya itu saja dan tidak bisa diubah-ubah selama tidak ada mengubahnya. Kedua, dia tuh mudah untuk di copy, karena dia hanya perlu mengcopy pemrogramannya saja dan dipindahkan ke tempat lain, mungkin hanya dengan di-compile aja untuk diubah ke bahasa yang lain dan diubah ke bahasa mesin, jadi itu mungkin lebih mudah. Dan yang kedua itu mungkin bisa lebih murah, karena AI itu cukup hanya di copy saja untuk AI sederhana mungkin banyak di internet, jadi lebih murah. Dan untuk mengerjakan tugas-tugas manusia yang hanya dengan gerakan yang sederhana dan berulang-ulang itu mungkin lebih cocok, karena bisa menggantikan pekerjaan manusia yang hanya bergerak sederhana. Dan di sini ada kelebihan dari yang kecerdasan alami itu dapat lebih kreatif dan bisa diubah-ubah. Ya baik, mungkin itu saja pemaparan saya tentang AI, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.